Seorang peri yang mengenakan jubah putih muncul, berjalan ke arah serigala hitam, menghunus pedang panjangnya, dan bertanya, siapa nama pria kecil itu? Sebelum Wang Daoyuan bisa menjawab, Dahei berteriak pada peri dengan agak takut-takut. Wang Daoyuan takut membuat marah Abadi, dan dengan cepat menghentikan Dahei, dan menjawab dengan hormat, anak itu bermarga Wang. Saya belum memberi nama, orang tua saya memanggil saya bayi kedua. Peri mengambil mayat serigala hitam dengan satu tangan dan menyentuh tas di pinggangnya. Serigala hitam seukuran anak sapi menghilang dalam sekejap. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari keluarga kerajaan saya, di sana adalah jenis orang. Serigala, bagaimana Anda tidak panik? Hanya seekor anjing hitam yang dapat memaksa serigala hitam kembali. Jika Anda begitu besar, Anda akan memiliki keberanian dan strategi. Jika Anda dapat memulai jalan latihan spiritual, masa depan akan tidak terbatas. Anjing ini juga baik, sudah sedikit bijaksana. Jika dia hidup dalam keluarga sejak dia masih kecil, dia mungkin sudah menjadi binatang roh tingkat 1. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju desa Qingqi. Wang Daoyuan mengikuti dengan hormat dengan Dahei. Pada saat ini, Wang Daoyuan berani melihat pria peri. Pria peri ini membawa pedang panjang dan labu tergantung di pinggangnya. Rambutnya berantakan, dan jubah putihnya tidak dicuci selama bertahun-tahun. Karena bahan khusus, dia tidak berubah warna, tetapi dapat dilihat dengan jelas bahwa itu ditutupi dengan kotoran, dan dari waktu ke waktu ada bau aneh campuran busuk dan alkohol. Yang Abadi mengirim Wang Daoyuan pulang. Orang tua Wang Daoyuan melihat tubuh Dahei terluka, dan bayi keduanya compang camping dan khawatir. Melihat bahwa mereka dibawa kembali oleh peri lagi, dan segera dibuat untuk adegan di mana bayi kedua dan Dahei diserang oleh binatang buas dan diselamatkan oleh peri, dan berlutut ke peri, dan berkata, terima kasih peri untuk menyelamatkan anak kedua saya. Peri melambaikan tangannya, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Dia mengangkat mereka berdua dan berkata, ini bukan saya. Anak ini dan anjing hitam Anda mengusir serigala. Ketika saya tiba, serigala itu sudah akan lari. Tanpa aku, anak ini akan baik-baik saja. Melihat metode seperti itu, Wang Daoyuan sangat iri, dan dia ingin segera mulai berlatih. Sangat disayangkan bahwa dia baru berusia 5 tahun, dan dia masih jauh dari usia untuk mendeteksi lingen. Dia bertanya dengan ragu-ragu, Santa, bisakah aku mengolah lingen sekarang? Peri berkata tanpa ragu-ragu, berapa umurmu? Dunia kultivasi keabadian dimulai pada usia 10 tahun. Itu tidak masuk akal. Anak-anak sebelum usia 10 tahun memiliki kecerdasan yang tidak memadai dan tidak dapat sepenuhnya memahami pengetahuan kultivasi. Kedua, anak-anak terlalu fisik, lemah, tidak mampu menahan kekuatan Reiki. Tapi, melihat Anda berurusan dengan serigala hitam, dan bukan ketakutan dalam menghadapi bahaya, kecerdasan Anda seharusnya sudah cukup. Meskipun fisiknya terlihat cukup bagus, itu mungkin tidak memenuhi persyaratan. Lagi pula, Anda seharusnya baru berusia 5 atau 6 tahun kan? Petik 2. Kultivasi adalah berjuang untuk hidup dengan surga. Wang Daoyuan tidak ingin menyia-nyiakan 5 tahun dengan sia-sia, menunggu sampai dia berusia 10 tahun sebelum memulai jalan latihan spiritual. Dia buru-buru berkata, saya bertekad untuk mengolah lingen, dan berharap peri mengabulkan keinginan saya untuk berlatih. Kalau begitu aku beri kamu kesempatan, peri mengeluarkan sebuah buku dan berkata, ini adalah Jue saluran terbuka, metode latihan paling dasar untuk kultivasi abadi, digunakan untuk membuka 8 saluran meridian aneh. Jika Anda dapat menumbuhkan rasa Qi, hanya itu berarti Anda memiliki akar spiritual dan dapat mengolah makhluk abadi. Jika Anda tidak dapat menumbuhkan rasa napas, maka Anda tidak memiliki akar spiritual, hanya manusia fana. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun fisik Anda lebih kuat dari rekan-rekan Anda mungkin tidak dapat menahan dampak aura. Jika tubuh tidak tahan, mungkin meninggalkan luka tersembunyi, atau bahkan menjadi orang yang tidak berguna. Apakah Anda masih ingin berlatih? Petik 2. Wang Daoyuan menjawab dengan tegas, saya bersedia. Di bawah bimbingan Xian Ren, Wang Daoyuan mulai berlatih, membuka Fast Cell Jue. 1 jam kemudian, Wang Daoyuan merasakan aliran panas yang samar di perutnya, dan memberitahu, abadi. Peri, cegukan dan berkata, jangan bicara, aku akan kehabisan napas dalam 1 jam. Entah aku bingung dengan minum dan salah paham, atau anakmu kencing di celana, atau di mana panasnya. Mengatakan bahwa, abadi masih memeriksa tubuh Wang Daoyuan dengan hati-hati, dan menemukan bahwa Wang Daoyuan telah benar-benar mengembangkan sedikit energi spiritual, dan dia langsung terpana. Setelah waktu yang lama, peri kembali ke akal sehatnya dan bertanya,
apakah ada ketidaknyamanan di tubuh? Setelah Wang Daoyuan menjawab bahwa tidak ada ketidaknyamanan, Xian Ren mulai berlari liar sambil membawa Wang Daoyuan, membuat orang tua dan kakak laki-laki Wang Daoyuan tercengang. Untungnya, orang tua Wang Daoyuan juga belajar tentang Siuxian di sekolah ketika mereka masih muda. Mereka tahu bahwa putra mereka diambil oleh abadi di klan dan dapat memulai jalan kultivasi, jadi mereka juga tidak khawatir banyak. Setelah seharian trekking, abadi membawa Wang Daoyuan kembali ke puncak Yukuan dan melaporkan situasinya kepada para tetua. Setelah dinilai oleh para tetua, Wang Daoyuan secara resmi melangkah ke alam pertama kultivasi, keadaan saluran terbuka dengan berlatih, jue saluran terbuka, untuk menumbuhkan indera pernapasan. Seorang pemahaman berusia 5 tahun, jangan membicarakannya dalam sejarah keluarga Wang selama lebih dari 600 tahun, saya belum pernah mendengarnya. Wang Daoyuan secara resmi memasuki keluarga Wang. Karakter keluarga Wang adalah, mewarisi leluhur dan mengikuti aspirasi, menjaga moralitas. Kebetulan generasinya adalah, Tao. Di bawah desakannya, keluarga menamainya Wang Daoyuan. Para tetua memberikan perlakuan khusus kepada Wang Daoyuan, dan memberikan apa yang dia butuhkan. Wang Dao jauh dari mengecewakan. Pada usia 8 tahun, meridian Qi dan 8 meridian terhubung sepenuhnya dan memasuki tingkat ke-8 saluran terbuka. Pada usia 9 tahun, 8 saluran terhubung ke dantian, dan saluran terbuka status saluran selesai. Pada usia 10 tahun, ia memperkenalkan aura ke dalam dantian dan secara resmi memasuki kondisi pelatihan Qi. Pada saat ini, talenta pada usia yang sama baru saja mempelajari apa itu kultivasi, dan Wang Daoyuan telah memasuki kondisi pelatihan Qi. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Pada usia 10 tahun, jeroan penuh dengan Qi, akar spiritual kokoh, dan akar spiritual sudah dapat dideteksi. Wang Daoyuan diam-diam dibawa oleh para tetua untuk menguji akar spiritual, dan ada 5 sinar merah, kuning, putih, hitam dan hijau pada dis uji, yang semuanya setinggi 2 inci. Dis spiritual adalah alat magis khusus untuk mengukur akar spiritual. Akar spiritual subjek akan muncul di dis spiritual. Merah, hitam, putih, kuning dan hijau mewakili akar spiritual dari 5 atribut. Tinggi total semua akar hantu hanya 1 kaki, kebanyakan orang hanya bisa mencapai lebih dari 9 inci, dan sedikit yang bisa mencapai 1 kaki. Para tetua hampir terbunuh oleh hasil tes. Telur harta karun yang telah dirawat selama 5 tahun, jenius kultivasi, sebenarnya adalah 5 akar spiritual, atau 5 akar spiritual dari keseimbangan 5 elemen, tanpa keterampilan khusus, bahan limbah yang dibudidayakan dengan benar. Sebelumnya berlatih dengan luar biasa karena orang dilahirkan dengan Qi bawaan, dan mereka berlatih dengan Qi bawaan, dan kecepatan kultivasi lebih cepat. Wang Daoyuan tampaknya memiliki banyak aura bawaan, yang menyebabkan kecepatan kultivasi awalnya sebanding dengan Tianlingen. Tianlingen adalah akar spiritual tunggal, dan ketinggian hantu akar spiritual tidak kurang dari 9 inci. Seiring bertambahnya usia, aura bawaan mereka secara bertahap menghilang, dan kecepatan kultivasi mereka akan menjadi semakin lambat. Sampai usia 12 tahun, Qi bawaan benar-benar menghilang, dan bonus Qi bawaan untuk kecepatan kultivasi juga menghilang. Dari seorang jenius menjadi bahan limbah, posisi Wang Daoyuan dalam keluarga berubah tajam. Untungnya, ini ada di keluarga Siuxian, bukan seni bela diri. Apa hal terpenting tentang keluarga Siuxian? Warisan darah. Dalam keluarga, setiap klan dengan akar spiritual adalah aset yang berharga. Selama mereka memiliki akar spiritual, tidak peduli seberapa buruk mereka, kemungkinan menikah dengan orang biasa untuk menghasilkan keturunan dengan akar spiritual adalah sekitar 20%, orang tua memiliki akar spiritual, dan kemungkinan anak memiliki akar spiritual adalah sekitar setengahnya. Dan orang tua keduanya untuk orang biasa, kemungkinan anak-anak memiliki akar spiritual umumnya sekitar 1 dari 10.000, orang tua adalah orang biasa, tetapi leluhur langsung sebelumnya memiliki akar spiritual. Misalnya, dalam kasus orang tua Wang Daoyuan, mereka adalah keturunan pembudidaya abadi, dan anak-anak mereka memiliki akar spiritual, kemungkinan akar adalah antara 1% dan 1/1000, dan semakin jauh generasinya, semakin rendah kemungkinannya. Tidak akan ada perbedaan yang jelas dalam bakat untuk anak-anak Wulingen dan Tianlingen. Oleh karena itu, setelah ditemukan sebagai 5 akar roh, Wang Daoyuan tidak menerima kekerasan apapun. Dia masih berkultivasi di gua di puncak Yukuan, tetapi dia tidak pernah memiliki pasokan sumber daya tambahan sebelumnya.